Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini Allah himpun kita di tempat yang mulia, Masjid Baitullah, di mana kita menundukkan kepala dan hati kita penuh kehusyuan, penuh harapan agar Allah senantiasa mengkabul seluruh amal ibadah kita, dan juga bermunajat kepada Allah agar Allah takdirkan kita termasuk para pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan dihimpun berada di dalam surga dengannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat hebat, manusia yang luar biasa, manusia yang dikagumi oleh kawan maupun lawan, satu-satunya manusia yang Allah wajibkan kepada seluruh umat Islam khususnya untuk menteladani. Dengan itu semua kita akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat kelak. Hadirin sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah pernikahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda Sayyidah Khadijah. Sebenarnya dalam tema pada saat ini Nabi Muhammad belum menjadi Rasul karena umurnya baru 25 tahun. Tapi tidak apa-apa, kita tulis di situ Rasulullah SAW sebagai suami pendamping ibunda Khadijah. Rasulullah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Hadirin sekalian, kita akan memulai sebelum masuk ke dalam judul ini, yaitu Hayatul Qadhi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meniti kehidupan dengan bekerja keras. Kita mulai dengan judul sub sebelumnya karena dari sinilah memiliki satu keterkaitan antara diri Rasul dengan ibunda Khadijah. Islam adalah agama yang agung, begitu menjunjung tinggi umatnya yang bekerja keras, dan ini ditampilkan dalam kepribadian Rasulullah. Sampai suatu saat ada seorang sahabat namanya Sa'ad. Rasulullah sedang duduk beserta dengan sahabat yang lain. Kata Rasul, apa? Nanti akan lewat di hadapan kita ahli surga.
Ternyata inilah yang menjadi suatu daya tarik yang luar biasa. Sahabat-sahabat yang lain seperti apa sih penduduk surga yang diucapkan oleh Rasulullah? Ternyata yang lewat di hadapan Rasulullah dan sahabatnya pada saat itu adalah Sa'ad. Dan dia adalah sahabat biasa. Dilihat dari segi ibadahnya sama dengan yang lainnya. Namun ketika lewat oleh Rasulullah disapa, "Ya Sa'ad, kenapa tanganmu kelihatan terluka?" Lalu dia menjawab, "Tangan ini terluka seolah-olah melepuh disebabkan karena teriknya matahari." Yang disebabkan pada saat itu dia bekerja membawa cangkul, mengolah tanah untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Di dalam Islam, orang yang bekerja untuk memenuhi hajat dirinya dan keluarganya termasuk berjuang di jalan Allah, fi sabilillah. Maka dipeganglah oleh Rasulullah tangan tersebut dan dicium oleh Rasulullah. Tangan inilah yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, dan tangan inilah yang menarik menuju ke dalam surga. Lalu bagaimana dengan kepribadian Rasulullah? Walam yakun lahu sallallahu alaihi wasallam amalun muayyanun fi awwali syababih. Di permulaan masa muda Rasulullah itu dia belum memiliki pekerjaan yang tetap. Illa anna riwayati tawalat annahu kanat yar'a ghanaman. Kecuali banyak diceritakan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa anak-anak dan remajanya dia menggembala kambing. Yar'a ghanaman. Ra'aha fi Bani Sa'din. Kambing ini digembala oleh Rasulullah sampai jauh dari Makkah ke perkampungan Bani Sa'd. Sebuah perkampungan di mana Rasulullah dibesarkan dari umur 1 bulan sampai 4 tahun menjelang 5 tahun. Perkampungan yang sangat tandus dan gersang menjadi subur karena kehadiran Rasulullah ketika masih bayi. Dibawa oleh ibu susunya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Tandus gersang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Begitu Rasulullah yang masih merah dibawa oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah, langsung spontan pada saat itu yang tadinya kering kerontang menjadi hijau, tanah yang subur. Ini sampai sekarang kesuburannya luar biasa, menjadi penghasil anggur terbaik. Itu mengembala sampai ke sana. Kerja keras Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa fi makata li ahliya ala qararit. Padahal kambing itu bukan miliknya, milik penduduk ahli Mekah. Digembala oleh Rasulullah dengan mendapatkan imbalan beberapa kirat. Qararit itu jamak daripada kirat. Kirat itu adalah merupakan nama uang pecahan atau bagian dari dinar. Padahal jarak antara Makkah dengan perkampungan Bani Sa'id arah tenggara menuju Taif itu
jarak tempuh yang sangat jauh antara 160 sampai 200 km. Ini jarak dari mana ya? Dari Jakarta Bali, Jakarta Bogor ya. Itu jalan kaki, kemudian dia gembala. Pagi berangkat ke sana, sorenya dia pulang lagi. Wa fil khamis wal 20 min sinni, dan ketika menginjak umur 25 tahun dari umurnya, kharaja tajiran ila Syami fi mali Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Dia keluar dari kampung halamannya, keluar dari Makkah Al-Mukarramah menuju negeri Syam. Negeri Syam ini terbagi sekarang menjadi 4 wilayah. Ada Palestina, Yordania, Afghanistan, dan Syria. Ya, Lebanon dan Syria. Ya, itu negeri Syam. Berdagang berangkat dari Makkah Al-Mukarramah menuju negeri Syam. Harta siapa yang diperdagangkan? Yaitu harta Sayyidatuna Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha, bukan miliknya. Qala Ibnu Ishaq berkata, kanat Khadijah bintu Khuwailid imra'atan tajiratan zata syarafin wa malin. Ibnu Ishaq berkata bahwa Khadijah bintu Khuwailid adalah seorang wanita saudagar terkenal, saudagar ulum yang profesional, ya, di mana dia memiliki satu kecerdasan yang luar biasa. Bukan hanya kaya raya, bukan hanya cantik, tapi dia mampu memanage, ya, hartanya. Hanya tinggal di rumah, tidak ada CCTV, tidak ada telepon, gitu ya, tidak ada sarana-sarana pendukung seperti yang sekarang. Tapi dia mampu untuk memanage hartanya. Ya. Za syarafin, yang memiliki kemuliaan. Ya. Jadi dilihat dari segi nasabnya ke atas itu dia adalah orang yang kaya raya dan juga orang yang memiliki keturunan yang mulia, yang baik-baik. Kita tahu waktu zaman jahiliyah, ini orang-orang jahiliyah, mereka itu tobat mengelilingi Ka'bah, wanita-wanita dalam keadaan telanjang. Saking jahiliyahnya, rambutnya diuraikan ke depan untuk menutupi payudaranya. Saking hancurnya. Bahkan ada juga di antara mereka, bagi wanita yang belum mendapatkan suami, itu dibuka tuh pelang di depan rumahnya, itu kayak semacam banner lah kalau sekarang itu. Dan di situ dia menerima lelaki-lelaki yang masuk ke dalam rumahnya, melakukan hubungan bebas sebagai suami istri. Bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 10 orang, gitu ya. Dan begitu dia hamil, dia panggil dukun yang menentukan siapa suami di antara sekian banyak laki-laki itu. Sampai segitu hancurnya tuh jahiliyah. Tapi Sayyidah Khadijah sama sekali, meskipun dia hidup di zaman itu, dia sama sekali tidak tersentuh kehancuran moral, akhlak yang dapat merusak kebaikan nama dan keluarganya. Dia adalah orang yang mulia, memiliki karakter, ya, dan memiliki suatu prinsip yang baik dan wa malin, dan begitu juga dengan memiliki harta yang berlimpah ruah. Nah, Khadijah, Sayyidah Khadijah ini, kekayaan 2/3 dari Mekah itu adalah miliknya.
Kalau ada kafilah berdagang dari Mekah menuju negeri Syam, itu setengahnya adalah milik dia. Ya, setengahnya milik dia. Harta yang diperolehnya, di samping dia adalah keturunan orang-orang yang tajir. Ini tajir ini orang sekarang itu kalau dibilang orang tajir itu artinya orang kaya. Wah, ini orang tajir melintir gitu ya. Tanahnya luas, mobilnya mewah dan banyak, uangnya deposito, wah luar biasa. Tajir itu sebenarnya pedagang. Apa korelasinya? Karena mungkin sebagai pedagang ini beda, mohon maaf ini, dengan pegawai biasa. Kalau pegawai itu kan dia rezekinya nanti awal bulannya atau akhir bulan baru dapat gitu ya. Tapi seorang tajir, seorang pedagang itu dalam satu hari itu dia menjual, setiap ada perputaran penjualan barang dan menerima uang, itu disitulah dia mendapatkan rezeki. Jadi unlimited dia gitu ya. Maka disebut dengan oh dia orang yang tajir, artinya orang yang kaya. Ya. Sayyidah Khadijah ini pernah menikah 2 kali, ya, pernah menikah 2 kali, tapi cerai karena meninggal dunia suaminya. Suaminya kaya raya, kemudian meninggal dunia dan dia menjadi ahli warisnya. Itu dari kedua-duanya. Di samping juga dia memiliki keturunan yang orang-orang yang pedagang yang handal. Ya. Tastajirur rijala fi maliha wa tudaribuhum iyyahu bi syai'in taj'aluhu lahu. Ya. Dia mempekerjakan laki-laki dewasa atau remaja untuk mentasarrufkan hartanya. Dan ini dengan kecerdasannya dia bisa memilih siapa kira-kira yang amanah, siapa yang memiliki satu keahlian untuk mengelola hartanya, agar harta itu dikelola dan dapat menghasilkan laba dan berkembang. Ini feelingnya udah sampai ke sana, ya. Dan harta yang dikelola diperdagangkan oleh laki-laki yang orang dia pilih itu, nanti hasilnya itu dibagi, keuntungannya dibagi secara mudharabah. Itu kalau di dalam bank itu kan ada gitu ya, ada menabung atau menaruh saham dan nanti akan hasilnya itu ada itu ya, dibagi ya, mudharabah, bagi hasil. Bukan bunga, ya. Kalau bunga ditentukan sekian persen, tapi kalau mudharabah itu bisa turun, bisa naik sesuai dengan laba dari perputaran barang itu sendiri. Jadi barang itu utuh sebagai modal, kemudian juga Siti Khadijah mendapatkan keuntungan dan laki-laki yang dipekerjakannya itu mendapatkan satu keuntungan. Ini jauh sebelumnya sudah mengentaskan satu kemiskinan. Ya. Wa kanat Quraisyun qauman tajiran. Orang-orang Quraisy itu adalah seluruhnya para pedagang yang handal semuanya. Pedagang-pedagang profesional. Ya. Karena di sana itu untuk bertani tidak mungkin ya. Tandus gersang. Dipacul ya paculnya yang meleot ya, enggak kuat. Tandus dan gersang. Maka kita lihat ya, ketika Nabi Ibrahim menempatkan anaknya Ismail dan Siti Hajar pada saat itu dinyatakan oleh Al-Quran fi wadin min ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, di suatu lembah jurang ya, yang tidak ada pepohonan sedikit pun, tandus dan gersang ya. Begitu juga waktu di zaman Rasulullah. Maka kita lihat juga dalam surat Al-Jum'ah ya, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Gitu ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat,
Jadi Jumat itu sebenarnya bahasa Arabnya Jumu'ah, bukan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati, tapi idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Dilihat itu. Fas'al ila zikrillah, maka segeralah untuk berzikir, untuk menunaikan salat Jumat. Wazarul baik, dan tinggalkanlah jual beli. Perdagangan tinggalkan pada saat itu, ya. Maka sampai sekarang itu menjadi hukum positif di sana. Kalau ketika azan itu masih ada orang buka toko untuk bertransaksi jual beli, maka akan mendapatkan sanksi yang berat. Ini pelaksanaan ayat ini menjadi hukum positif. Kenapa? Karena masyarakat yang ada pada saat itu rata-rata adalah pedagang, mewakili semua orang. Bukan berarti, wah bagaimana ketika diseru untuk menunaikan salat Jumat, saya sebagai petani nggak ada seruan untuk supaya ditinggalkan, pergi keluar ya dari ladangmu untuk melaksanakan sholat, nggak ada segitu ya. Tapi ini yang diperintahkan untuk meninggalkan jual beli di situ adalah mewakili seluruh profesi, sehingga orang yang kerja di kantor sekalipun tinggalkan pekerjaan kantor dan tunaikan sholat Jumat. Inilah rata-rata seluruhnya adalah sebagai tajir. Falamma balagha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma balagha min sidqi hadisi. Maka tatkala sampai berita tentang Rasulullah kepada telinga ibunda atau Sayyidah Khadijah tentang kejujuran berbicara, kebenaran berbicara, kalau berbicara benar sesuai fakta, tidak dilebihi, tidak dikurangi, apa adanya, kejujuran, wa izami amanatihi, dan juga keagungan amanatnya. Ya, ini belum diutus menjadi nabi dan rasul, memang dia sudah menjadi gelar al-amin. Kalau kita dilihat di dalam sejarah, itu ketika adanya perselisihan di antara orang-orang kafir Quraisy untuk menempatkan Hajar Aswad ke tempat di pojokan itu, seluruh suku-suku Quraisy ingin menempatkannya. Terjadi perselisihan yang hebat, tapi di sini Rasulullah membuat satu kebijakan dan dipercayakan kepadanya untuk memimpin permasalahan ini. Digelarlah sorban, diletakkanlah Hajar Aswad di bawah ujung, setiap ujung itu dipegang oleh kepala-kepala suku. Dan setelah itu sampai di depan Ka'bah diambil oleh Nabi, kemudian diletakkan di sudut itu, sehingga dia mendapatkan gelar Al-Amin. Sebenarnya gelar Al-Amin ini sudah ada melekat pada dirinya ketika dia masih usia kecil dan masih usia remaja, sebelum 35. Karena dia adalah seorang manusia yang dapat dipercaya. Kita lihat di dalam sejarah, ketika Rasulullah dalam keadaan terjepit, tidak bisa untuk menyampaikan dakwah, dimusuhi, disayembarakan untuk dibunuh, ya. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang kafir Quraisy yang begitu bencinya terhadap diri Rasul, tapi tetap menaruh kepercayaan untuk menitipkan barang-barang berharga. Padahal mereka memusuhi Nabi, mau membunuh Nabi. Mereka memiliki barang-barang yang berharga dititipkan kepada Rasulullah yang dimusuhi oleh mereka. Maka ketika Rasul pergi ke Madinah berhijrah beserta dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hai Ali, engkau jangan hijrah bareng denganku, nanti kamu belakangan saja. Setelah aku sampai ke Madinah, tolong barang-barang yang ada di rumah titipan orang-orang kafir Quraisy kembalikan kepada mereka yang berhak menerimanya, kepada pemiliknya. Ini sampai segitunya itu, ya. Sampailah akan kebenaran, kejujuran berbicaranya, kemudian keagungan amanahnya bisa dipercaya, dan juga kemuliaan akhlaknya. Ba'atsat ilaihi, maka dia mengutus, ya, Siti Khadijah mengutus orang untuk bertemu dengan Rasulullah. Fa'aradat alaihi ayyakhruja
fi malillah. Maka dia menyajikan itu, ya. Dia menawarkan, ya. Begitu mendengar nama harum Nabi Muhammad karena kejujuran, kemuliaan dan kejujuran berbicaranya, keakhlak dan akhlak yang baiknya, pada saat itu dia menawarkan kepada Nabi Muhammad, tolong panggil Muhammad dan agar dia keluar dari rumahnya untuk mentasurupkan harta milik situ Khadijah dan dibawa pergi menuju negeri Syam, ya, ila Syam tajiran, sebagai pedagang. Nah ini ya, baru dengar saja belum ketemu, ya, keharuman namanya, kejujurannya, dia panggil dan nih harta saya, bawa ke negeri Syam dan jual di sana, ya. Wa tu'tihi afdala ma kanat tu'ti ghairu. Dan Sayyidah Khadijah memberikan suatu prioritas, ya, afdala, ya, utama, memberikan suatu prioritas kepada khusus baginda Nabi yang tidak pernah diberikan prioritas itu kepada selain daripada Nabi, ya. Ini karena saking percayanya, ya, minat tijarah ma'a ghulamin laha yuqalu lahu maisar, ya. Kepergian Rasulullah dari Makkah memperdagangkan harta Sayyidah Khadijah disertai dengan seorang anak laki-laki, ya, merupakan budak hamba sahayanya daripada Khadijah, bernama Maisarah. Dari Maisarah ini nama laki-laki. Kalau sekarang Maisarah nama perempuan, ditambah Siti Maisarah itu. Khuzaimah juga laki-laki. Saya punya dosen Profesor Dr. Khuzaimah Tamhid Yanggo itu, almarhum al-maghfur lah, ya, perempuan. Ini dulu namanya Khuzaimah, itu adalah laki-laki. Tapi kalau sekarang terbalik, bisa saja Maisarah jadi Ahmad Maisarah, tapi kelihatan janggal gitu ya, ke Maisarah, ya. Sebenarnya itu adalah nama laki-laki. Faqabalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah disampaikan tawaran ini kepada Rasulullah, Rasulullah pun bersedia untuk mentasarrufkan, untuk memperdagangkan hartanya Siti Khadijah. Wa kharaja fi maliha zalika wa kharaja ma'ahu ghulamuha Maisarah hatta qadima Makkah, ya, hatta qadima Syam, ya. Kemudian dia keluarlah dari Mekah menuju negeri Syam beserta dengan seorang anak laki-laki, yaitu bernama Maisarah. Dia adalah orang percayaan daripada Bunda Khadijah sampai hatta qadima Syam, sampai datang ke negeri Syam. Judul kita pada hari ini Zuwajuhu Khadijah. Ini bahasanya itu Zuwajuhu Khadijah, pernikahan Nabi dengan Khadijah, ya. Ini belum jadi Rasul, ya, jadi masih Nabi. Walamma raja'a ila Makkah wa ra'at Khadijatu fi maliha minal amanati wal barakati ma lam tara qabla dzalika. Tatkala Nabi kembali ke Mekah, pergi ke negeri Syam, kembali ke Mekah, Sayyidah Khadijah melihat di dalam hartanya minal amanati begitu bisa dipercaya, ya, bisa dipercaya bahwa Nabi Muhammad untuk memperdagangkan hartanya. Wal barakati, dan juga penuh dengan keberkahan, ya. Pedagang yang dilakukan oleh Rasulullah begitu jujur, apa adanya, dan dia memiliki satu kedekatan dengan para pembeli karena kejujurannya dan karena apa? Kebaikan akhlaknya,
sehingga dagangannya begitu cepat dan laris selesai. Orang-orang belum habis dagangannya dia udah habis. Begitu pulang membawa keuntungan yang besar, berlipat-lipat ganda. Ya. Keberkahan dan kejujuran inilah yang belum pernah Khadijah melihatnya sebelum ini. Ya. Wa akhbarha gulamuha Maisarah bima ra'atihi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu ada berita yang datang dari Maisarah yang ikut menyertai dalam perdagangan tersebut tentang kepribadian Rasulullah. Apa yang dia lihat, dia sampaikan. Begitu perdagangan itu digelar, ya, orang banyak yang membeli. Baru digelar saja itu langsung cepat habis dagangannya. Disampaikanlah kepada Sayyidah Khadijah min khilali Uthbah, yaitu dengan apa, budi pekerti yang manis, ya, yang begitu dia santun kepada siapapun, baik itu kepada teman-teman seperdagangan ataupun dengan termasuk Maisarah sendiri, anak kecil itu diperlakukan dengan baik, ya. Wa syama'ili karimatin, dan juga dengan sifat-sifatnya yang mulia disampaikan seutuhnya apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan kepada Sayyidah Khadijah. Wa fikrin raji'in, dan juga ketajaman di dalam berpikir. Jadi Nabi itu luar biasa. Dia adalah orang yang cerdas. Tapi ada yang mengatakan Nabi ummi, Nabi itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Tapi Nabi tidak bodoh, tidak juga pintar, tidak juga cerdas, tapi dia di atas orang yang pintar dan cerdas karena mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lahu aqlun abqariyun, dia memiliki akal yang cemerlang, yang cerdas. Inilah yang melekat pada diri Rasul, fikrin rajihin wa mantiqin shadiqin, dan juga apa, ya, ucapan yang jujur, ucapan yang benar, tidak pernah berbohong, tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Ucapannya bisa dipercaya, ya. Wa nadhin aminin, dan juga cara hidup yang bisa dipercaya, amanah. Wajadat balatahal mansyur, begitu melihat adanya informasi yang utuh dari ghulam tadi yang bernama Maisarah, ya, Sayyidah Khadijah dia berpikir, dia merasakan menemukan orang yang menjadi idolanya, orang-orang yang didambakan untuk mendampingi hidupnya, orang yang dikagumi olehnya. Wa kanat sayyidatu warruasa yakhrusuna ala zuwajiha. Padahal apa? Banyak pemuka-pemuka, tokoh-tokoh, orang-orang kaya, ya. Begitu juga kepala-kepala suku, kepala-kepala kabilah, orang-orang yang berpengaruh, mereka begitu antusias yakhrusuna ala zuwajiha untuk apa? Mempersunting dan menjadikan Khadijah sebagai istrinya. Ini orang-orang hebat semuanya datang kepada Khadijah, karena Khadijah adalah di samping cantik, kaya raya, cerdas, dan berketurunan baik, nasab yang baik. Fatabba alaiha zalika,
Tapi semua yang datang menginginkan mempersunting dia sebagai istrinya ditolak secara mentah-mentah oleh Sayyidah Khadijah. Fatahaddatsat bima fi nafsiha ila sadiqiha Nafisah bint Muniyah. Maka setelah dia menyaksikan dan banyaknya informasi-informasi yang positif tentang kepribadian Rasulullah, maka fatahaddatsat, dia berbicara kepada temannya yang bernama Nafisah apa yang ada pada dirinya. Curahan hatinya dia sampaikan kepada sahabatnya yang bernama Nafisah binti Muniyah, bahwa dia memiliki satu kekaguman, ia memiliki satu keinginan untuk hidup bersama sebagai satu keluarga. Wa hadhihi zahabat ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nafisah binti Muniyah pergi, dia menuju Rasulullah. Tufatihuhu ayatazawwaj Khadijah. Ya, dia membeberkan rahasianya. Kalau biasanya kalau orang sesuatu mencintai seseorang itu dianggap satu rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain dulu sebelum dia diterima. Kalau ditolak kan malu gitu. Nah, Nafisah itu membeberkan rahasia Sayyidah Khadijah bahwa dia memiliki satu ketertarikan terhadap diri Rasulullah, meskipun tadinya dia tidak pede juga. Karena apa? Terpaut umur cukup jauh. Sayyidah Khadijah umurnya 40 tahun, Nabi umurnya 25 tahun. Tapi diyakinkan oleh Nafisah, kamu harus mempunyai kepercayaan diri. Kenapa? Karena kamu adalah keturunan yang baik dan kamu adalah memiliki harta yang banyak. Ya. Wa kallama a'ma'ahu, kemudian Nabi pun berbicara dengan paman-pamannya. Siapa pamannya pada saat itu? Yaitu Abu Thalib dan juga Sayyidina Hamzah. Ya, bertanya dan dia berbicara bahwa Khadijah ingin dipinang, Khadijah ingin dinikahi olehnya. Ya, setelah sampai kepada paman-pamannya, fazahabu ila ammi Khadijah, kemudian dia pergi, pamannya itu kepada pamannya Sayyidah Khadijah, wa khatabuha ilaihi, kemudian dia mengkhitbahnya, ya, dan mengkhitbahnya, wa ala isri zalika tamazzuwaj, dan dalam waktu yang tempo juga singkat itu kemudian terjadilah satu pernikahan. Wa hadaral aqla Banu Hashim wa ru'asa'uhum mudhar. Ya, ketika terjadinya satu pernikahan itu, hadirlah dalam akad nikah itu keluarga besar Banu Hashim dan juga para pemimpin-pemimpin kabilah Mudhar. Wa dzalika ba'da ruju'ihi minasy-Syam syahraini, dan itu terjadi pernikahan itu setelah kembalinya dari negeri Syam selama 2 bulan. Pulang dari negeri Syam 2 bulan, kemudian terjadilah pernikahan. Wa asdaqaha 20 bikrah, memberikan mahar, ya, sebanyak 20 ekor unta muda yang gemuk. Jadi kita bisa bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang susah, tapi dia pekerja keras, menghasilkan dari pekerjaannya begitu banyak harta. Maharnya itu sebanyak 20 ekor unta. Sekarang unta berapa ya? Yang murah tuh 25 juta, tapi ada yang sampai 100 juta. Kalau kita ambil katakan tengah-tengahnya satu ekor unta 50 juta, 20 juta berarti 1 M ya. Besar banget itu, ya. Sekarang jarang nih, kecuali para artis kali ya, dia memberikan mahar 1 M, ya, arti 1 M, jadi orang kaya, ya. Rasul itu mungkin banyak diceritakan orang yang sangat sederhana, kehidupan sederhana, tapi pada hakikatnya dia orang yang kaya. Kalau kita lihat juga ada pedang, ya.
pedangnya Rasulullah itu serangkanya itu dihiasi oleh batu-batu permata mahal. Nah, ini saking memiliki satu kekayaan yang tidak banyak diekspos ya. Wa kanat sinha idzalika 40 sana. Ya. Nabi umurnya 25 tahun sedangkan umur Sayyidah Khadijah itu 40 tahun. Tapi ada orang yang menyatakan umurnya baru 28 tahun. Ini menyimpangkan sirah Nabi yang sesungguhnya. Dengan argumen kadang-kadang diakalkan, dimasukkan akal. Nah, Nabi umur 25 tahun, katanya Siti Khadijah umur 28 tahun. Tapi tidak ada referensi yang menuju ke arah sana. Yang bisa disepakati dan dipertanggungjawabkan, Sayyidah Khadijah umurnya 40 tahun ketika nikah dengan Nabi. Alasannya apa? 28 tahun. Karena setelah menikah dengan Nabi itu memiliki anak sebanyak 6 orang. Ya, 4 perempuan, 2 laki-laki. Orang umurnya 40 tahun mana bisa melahirkan anak sampai 6 orang. Ini menurut mereka. Tetapi tidak suatu hal yang mustahil. Kita lihat Siti Sarah yang dinyatakan sebagai imra'atun aqimah, istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia melahirkan ketika umur menginjak 90 tahun. Ini orang dulu hebat ya. Kalau sekarang udah manopos dia. 50 tahun manopos dia sekarang ya. Dia 90 tahun masih bisa melahirkan. Ya, ini luar biasa ya. Begitu juga nih. Wa kanat yauma idzin afdhalan nisa'i qaum afdhalan nisa'i, dan dia adalah wanita yang paling terhormat di kaumnya, baik ditinjau dari nasaban wa sarwatan wa aqlan, ditinjau dari segi nasab ataupun dari harta kekayaan dan juga kecerdasan akal. Dia paling cerdas, paling kaya dan paling baik keturunannya. Ini adalah Khadijah. Wa hiya awwal imra'atin tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatazawwad 'alaiha ghairaha hatta mata. Dia adalah wanita yang pertama dinikahi oleh Rasulullah. Dan Nabi tidak menikah dengan wanita yang lain kecuali setelah Sayyidah Khadijah meninggal dunia di usia 65 tahun. Dan Rasulullah menjalin keluarga dengan Sayyidah Khadijah selama 25 tahun. Wa kullu auladihi sallallahu alaihi wasallam, dan semua anak-anaknya ya min hasiwa Ibrahim, ya selain daripada Ibrahim itu anaknya 6, 7 yang 1 Ibrahim. Kalau Ibrahim ya, waladat lahu ya, itu semuanya dari keturunan dari Sayyidah Khadijah. Kalau Ibrahim anak Nabi yaitu berasal dari mana? Dari istrinya yang bernama Maryatul Qibtiyah, orang yang dari Mesir sebagai hadiah dari seorang raja untuk dinikahkan kepada Nabi, mempunyai anak bernama Ibrahim. Sedangkan anak yang dengan Siti Khadijah adalah yang pertama Qasim. Wabikan ayatnya, dengan itulah dia dijadikan sebagai julukan. Summa Zainab, yang kedua Zainab, yang ketiga Ruqayyah, kemudian yang keempat Ummu Kulsum, yang kelima adalah Fatimah, dan yang keenam adalah Abdullah. Jadi ada 6 anaknya dengan Sayyidah Khadijah. Yang 1, yang ke-7 yaitu Ibrahim dari Maryatul Qibtiyah. Wa kana Abdullah yulaqabu bit-tin wat-tahir. Abdullah mendapatkan laqab, mendapatkan julukan adalah orang yang baik dan orang yang suci. Wa mata banu kulluhum ya fi sughri. Anak-anaknya itu yang laki-laki itu meninggal dunia ketika dalam usia masih kecil. Ya.
Wa ammal banatu fa kulluhunna adraknal islam fa aslamna wa hajarna. Sedangkan anak-anaknya yang perempuan 4 orang itu, mereka itu masih hidup ya, sampai memeluk Islam. Artinya sampai Nabi umur 40 tahun memeluk Islam dan ikut berhijrah dengan Nabi. Wa hajarna namanya. Ya. Nah, wanita ya anak perempuan ini dia hidup sampai Rasulullah masih hidup dan meninggal dunia Rasulullah ya itu mereka itu masih hidup, tapi mereka sudah dalam usia balik sehingga mereka itu masuk Islam ya, kecuali Fatimah satu. Rasulullah meninggal dunia dan Fatimah masih ada ya. Faqad ta'akhkharat ba'dahu sittata asyrin. Tapi setelah Rasul meninggal dunia dan 6 bulan kemudian summa lahiqat bihi, setelah itu dia baru meninggal dunia. Jadi Nabi meninggal dunia, setelah itu 6 bulan kemudian baru Ibunda Fatimah anaknya, Ibunda Fatimah Az-Zahra. Maka ketika Nabi bertemu ya, dengan seseorang bernama As bin Wa'il, Nabi masuk ke masjid, As bin Wa'il ketemu di pintu situ. Begitu pintu ketemu dengan itu berbincang-bincang dan tidak ada masalah. Setelah As bin Wa'il itu masuk ke dalam masjid, kemudian berbicara dengan orang-orang yang ada di dalam masjid. Apa katanya? Dengan siapa kau berbicara, hai As bin Wa'il? Lalu dia berkata, saya berbicara dengan Al-Abtar, orang yang terputus keturunannya karena anaknya meninggal dunia di usia masih kecil. Al-Abtar, jadi orang-orang Arab itu kalau dia punya anak laki-laki sebagai simbol kemuliaan dan kehormatan, karena anak laki-laki itu bisa mengestafetkan keturunannya, bisa melestarikan keturunannya. Tetapi apa? Kalau anak itu perempuan dianggap sebagai satu kehinaan dan simbol kelemahan, sehingga pada zaman jahiliyah orang-orang perempuan itu banyak dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Nabi sedih. Kenapa? Anak laki-lakinya meninggal di saat masih usia belia. Maka turunlah surat Al-Kautsar, surat yang ke-108, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sebagai penghibur ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, hai Muhammad. Fasholli li rabbika, maka tunaikanlah salat dan berkorbanlah sebagai wujud rasa syukur. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang terputus adalah orang-orang kafir Quraisy dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang meninggal anaknya di usia kecil. Kita lihat Sayyidah Fatimah itu begitu Rasulullah meninggal, ini sebagai satu bukti ya, bahwa ketika Rasulullah meninggal Fatimah masih ada satu-satunya anak. Ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar tidak mau makan dan tidak mau minum. Umar diam 1000 bahasa, bahkan ngamuk-ngamuk. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi telah meninggal dunia akan saya tebas batang lehernya. Itu Umar bin Khattab. Keluar jawabnya. Ya. Kemudian Sayyidina Ali tidak bisa berkutik sama sekali, seolah-olah seluruh sumsum dan sendinya itu tidak berkuasa. Jalan jatuh lagi, bangun jatuh lagi. Kemudian Fatimah Az-Zahra, dia menangis 1 minggu merangkul makam ayahnya. Apa yang dikatakan? Bahwa man syamma turaba qabrin nabi la yashummu ghawaliyatu hayatihi.
dalam keadaan nangis dengan suara yang lirih. Barang siapa yang mencium debu kuburan Nabi, dia tidak akan memiliki sesuatu ketertarikan untuk mencium minyak-minyak yang paling mahal dan paling wangi, dikalahkan oleh wanginya turun ataupun tanah yang ada pada makam Nabi. Inilah saudara-saudara bahasan kita pada pagi hari ini. Kelihatannya sudah mulai terang ya. Maka saya anggap cukup, nanti kita akan teruskan lagi pada bulan berikutnya. Mudah-mudahan sirah nabawiyah yang kita simak, yang kita bahas pada hari ini sebagai wujud rasa mahabbah kita kepadanya, dan sebagai satu perwujudan akan ketertarikan keinginan kita yang keras untuk mengikuti seluruh sunnah-sunnahnya. Dan dengan ini semuanya mudah-mudahan Allah sandingkan kita berada dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim wa sallallahu lakal hamdu ya Allah ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma akrim hadhihi al ummatal muhammadiyata bi jamili awaidika bid darain ikraman liman ja'altaha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.